Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Kisah ini terjadi pada awal tahun 2016, yang pada saat itu sedang gencar dilakukan pembangunan dan perbaikan jalan untuk menyambut salah satu bandara internasional di salah satu wilayah provinsi berjuluk Kota Pelajar. Pembangunan akses dan pelebaran jalan pun membawa dampak positif dan negatif bagi warga sekitarnya. Ada yang langsung setuju, ada pula yang awalnya menentang, meskipun pada akhirnya semua bisa terselesaikan dengan jalur musyawarah. Jangan Ganggu Aku, karya Hendri Agus S, Bogor. Tidak terlalu jauh dari lokasi bandara, ada sebidang tanah yang sudah diincar dan akan dibeli oleh pengembang, serta akan dibangun perumahan di sana. Tanah itu dimiliki oleh kakak beradik, yaitu Pak Ngadio dan Pak Tono, sebagai warisan dari orang tuanya. Perwakilan dari pengembang sudah menemui kepala desa dan Mbah Minto. Beliau adalah tokoh masyarakat setempat. Kepala desa pada prinsipnya mengizinkan tanah tersebut dibangun perumahan. Yang penting Pak Ngadio dan Pak Tono selaku pemilik lahan benar-benar rela menjual tanahnya tanpa paksaan dan tekanan. Saat Pak Daniel dan Pak Alex selaku perwakilan dari pengembang mengunjungi rumah Pak Minto, tokoh yang cukup terpandang itu mengingatkan agar tanah tersebut sebaiknya dibiarkan saja dan disarankan membeli sepetak lahan lain yang sedikit lebih masuk ke kampung. Menurut Mbah Minto, tanah itu sudah diwariskan pada beberapa generasi dan sudah dipagari gaib oleh leluhur, hingga hanya pewaris tanahlah yang bisa mengurus tanpa ada gangguan di luar nalar. Mendengar hal ini, Pak Daniel malah tertawa keras, sedangkan Mbah Minto hanya tersenyum kecut. Pria berusia 75 tahun tersebut memang bukan dukun ataupun seorang ulama, namun pengetahuan akan hal gaib sudah didapatkan dari usia remaja yang diwarisi dari ayahnya. Mbah Minto tidak bisa menyembuhkan penyakit gaib ataupun melawan serangan gaib, namun bisa melihat aktivitas makhluk tak kasat mata dan menyampaikan pesan-pesan dari para dedemit itu pada manusia yang kadang suka berlaku seenaknya. Tak jarang, Mbah Minto sering diminta membantu tetangga yang kesurupan, ataupun sekedar sowan di wilayah tertentu yang lahannya akan beralih kepemilikan atau beralih fungsi. Melihat Mbah Minto hanya tersenyum kecut, tawa Pak Alex dan Pak Daniel mulai mereda. Mereka pun segera menyeruput teh panas yang disediakan dan mulai berpamitan, serta meminta alamat rumah Mbah Ngadio dan Pak Tono. Mbah Minto hanya bisa menghela nafas dengan berat. Beliau berharap sarannya dipertimbangkan demi kebaikan semua. Kebetulan, Pak Ngadio dan Pak Tono baru bersantai di rumah, sehingga Pak Alex dan Pak Daniel langsung bisa bertemu dengan mereka. Memang, rumah dua bersaudara itu berada di satu lahan, sehingga bisa menemui mereka berdua sekaligus. Setelah berkumpul, Pak Daniel pun memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya menemui mereka. Dia juga memberitahu kalau sudah menemui Pak Lurah dan Pak Minto, yang mana kedua tokoh tersebut memberi restu. Namun baik Pak Ngadio dan Pak Tono tidak mau menjual tanahnya. Mereka beralasan kalau lahan itu adalah tanah warisan, yang mana mereka akan mempertahankan sesuai anjuran almarhum kedua orang tua mereka. Pada intinya, mereka tidak akan menjual walaupun apa yang terjadi. Bujuk rayu dan iming-iming uang dan mobil baru dari Pak Alex dan Pak Daniel tidak berhasil meluluhkan hati Pak Ngadio dan Pak Tono. Mereka tetap kukuh pada prinsipnya. Pak Daniel dan Pak Alex yang kecewa pun tersenyum masam dan berpamitan.
Hari terus berlanjut. Pak Daniel dan Pak Alek terus berusaha merayu Pak Ngadio dan juga Pak Tono. Bahkan mereka turut menggandeng kerabat maupun teman dekat kakak beradik itu untuk ikut membujuk. Tapi keduanya tetap tidak mempan dengan harta yang menggiurkan. Pak Ngadio dan Pak Tono bertekad untuk mempertahankan tanah warisan tersebut. Bagi mereka, ada rasa tanggung jawab demi pesan kedua almarhum orang tuanya. Karena merasa kesulitan dan sudah tersudut, Pak Daniel dan Pak Alek pun gelap hati. Mereka akan melakukan jalan lain demi tercapainya tujuan. Suatu hari, dengan membawa 6 orang satpam kantor, mereka menghentikan kendaraan di pinggir jalan umum. Kedelapan orang itu berjalan perlahan sambil mengamati situasi sekitar tanah incaran mereka. Terlihat, suasana sepi, sedangkan Pak Ngadio dan Pak Tono sedang mencangkul di tanahnya. Mereka tampak bersemangat menanam jagung pada pagi hari itu. Pak Daniel dan Pak Alek pun menyapa keduanya, yang langsung menghentikan aktivitas. Meski mereka ada gelagat yang tidak baik, namun sekali lagi, Pak Ngadio menjelaskan penolakan tawaran mereka. Sesekali dia dan juga Pak Tono melirik ke arah para satpam tanpa seragam, yang menunjukkan wajah sangar. Merasa mulai jengkel, pada akhirnya Pak Alek menyuruh ke-6 satpam tersebut untuk mengajar keduanya. Di tengah pukulan bertubi-tubi, dengan nada tinggi, Pak Daniel memaksa Pak Ngadio dan Pak Tono untuk menjual tanah mereka, atau nasib mereka akan berakhir di rumah sakit. Namun tetap saja, baik Pak Ngadio dan Pak Tono tidak mau menjual tanah mereka. Pak Alek menyuruh para satpam itu untuk berhenti ketika melihat sebagian baju keduanya berlumuran darah. Gigi depan Pak Ngadio lepas dan wajah keduanya lebam. Sesaat kemudian, Pak Alek mendekat sambil menatap mereka dengan tajam. Pak Alek mengancam jika dia memberikan waktu seminggu pada Pak Ngadio dan Pak Tono untuk berpikir ulang dan menerima tawarannya. Jika dalam waktu 1 minggu itu masih menolak, maka bisa jadi keluarga mereka akan ikut menanggung akibatnya. Setelah mengatakan itu, Pak Daniel dan Pak Alek pun pergi membiarkan kedua korbannya merintih kesakitan. Di malam harinya, tidur Pak Alek diliputi mimpi yang sangat aneh. Dia merasa berdiri di tepi kebun Pak Ngadio dan Pak Tono pada tengah malam. Namun suasana kebun itu sangat sepi. Perlahan, udara menghangat dan asap tipis mulai muncul. Kemudian Pak Alek pun menoleh ke belakang. Tiba-tiba, sesosok makhluk mirip manusia dengan mata yang besar berwarna merah dan bermuka penuh darah menatapnya dengan tajam. Sosok itu bertubuh kekar dan berkulit hitam, legam berbulu. Dengan panik Pak Alek pun berteriak. Namun justru sosok demit itu menghantam kepala Pak Alek, yang kemudian mulutnya langsung berdarah. Setelah itu, sosok itu pun mendekat dan mencekik lehernya sambil berkata serak, "Jangan ganggu aku." Pak Alek terbangun dengan nafas tersengal. Istrinya yang ikut terbangun menunjuk pada leher Pak Alek. Dan betapa kagetnya dia ketika mendapati bercak darah di sudut mulutnya, serta terdapat cekikan di leher. Saat istrinya menanyakan penyebab kedua hal tersebut, Pak Alek hanya bisa menjawab bahwa ia bermimpi buruk. Meskipun sempat panik, istri Pak Alek berusaha menguasai diri dengan tidak langsung menanyai macam-macam. Sejenak kemudian, Pak Alek berjalan menuju kamar mandi untuk mencuci mukanya. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Pak Alek yang mencuci mukanya di wastafel dengan pikiran yang masih tertuju pada mimpinya tadi. Tidak berapa lama dia dikejutkan dengan lampu kamar mandi mulai berkedip dan menjadi temaram. Disusul kemudian terdengar suara geraman yang bersumber dari cermin wastafel.
Saat Pak Alek menatap cermin, di sana tampak sosok demit persis di mimpinya, sedang menatap tajam. Sontak saja Pak Alek berteriak kencang. Istrinya yang keheranan dengan perilaku Pak Alek segera menyusul ke kamar mandi. Tampak tubuh sang suami gemetaran dan wajahnya sangat pucat. Istri Pak Alek pun mengamati setiap sudut kamar mandi dan didapatinya kondisi yang normal. Ketika ditanya, Pak Alek yang masih terpatung di kamar mandi mulai menjelaskan apa yang telah dilakukannya hari itu, yakni tentang kekerasan yang dilakukan pada 2 orang pemilik lahan incarannya. Sang istri memberikan nasihat serta mengingatkan resiko yang mungkin terjadi kalau tetap memaksakan kehendaknya. Namun Pak Alek mengatakan bahwa pastilah 2 orang tersebut akan menjual tanahnya setelah ditekan sedemikian rupa, mengingat lokasi yang sangat menggiurkan bagi pengembang properti manapun. Pagi hari sesampai di kantor, Pak Daniel dan Pak Alek tampak berbicara serius. Pak Daniel menceritakan kejadian di luar nalar yang menimpanya semalam. Mendengar itu, Pak Alek pun terkaget. Kejadian yang dialami Pak Daniel sama persis dengan kejadian yang menimpa dirinya semalam. Pak Daniel pun menelepon Komandan Peleton Satpam, yang merupakan salah satu dari ke-6 Satpam pengajar Pak Ngadio dan Pak Tono. Betapa kagetnya Pak Daniel ketika mendapat informasi dari Satpam itu, bahwasanya mereka semua mengalami memar di bagian dada dan perut. Tangan dan kaki mereka juga sakit dan ngilu ketika berjalan. Sejak malam itu, tidur Pak Daniel dan Pak Alek selalu diganggu mimpi yang sama. Sedangkan ke-6 Satpam hanya sekali saja diganggu, namun dengan dampak fisik yang lebih parah. Setelah 3 malam dihantui sosok dan mimpi yang sama, bekas cekikan di leher mereka tampak semakin dalam dan jelas. Beberapa kali mereka juga pergi ke dokter, namun dokter hanya bisa memberikan obat standar untuk memulihkan luka saja. Di sisi lain, Mbah Minto yang mengetahui kabar pengeroyokan Pak Ngadio dan Pak Tono hanya bisa mengelus dada sambil membayangkan tindakan Pak Daniel dan Pak Alek. Dia minta agar semua warga menahan diri atas tindakan tersebut, dan dia yang akan menemui kedua orang arogan tersebut. Dia akan minta penjelasan serta menyelesaikan masalah itu. Belum sempat Mbah Minto bertamu, Pak Daniel dan Pak Alek lebih dulu datang menemuinya. Mereka yang terus-menerus diganggu demit menunggu ladang semakin resah dan gelisah. Mata mereka tampak cekung karena kurang tidur. Sudah ada 3 dukun yang mereka datangi, namun ketiganya kompak angkat tangan karena kekuatan demit penunggu ladang sangatlah dikdaya. Bahkan kesemuanya menyarankan agar Pak Alek dan Pak Daniel membatalkan rencana pembelian tanah dan minta maaf pada Pak Ngadio dan Pak Tono. Ternyata, saran itu pula yang diberikan oleh Mbah Minto. Menurut sesepuh desa tersebut, sosok penghuni ladang sudah ada semenjak dulu. Sosok itu sangatlah patuh pada penakluknya, yakni kakek buyut Pak Ngadio dan Pak Tono. Oleh sebab itu, dia selalu melindungi dan menjaga lahan maupun pemiliknya. Sudah beberapa warga yang berniat buruk melihat penampakan sosok tersebut, sehingga niat mereka untuk mencuri di lahan dibatalkan. Tanpa menunggu waktu, Pak Alek dan Pak Daniel meminta agar Mbah Minto menemaninya ke rumah Pak Ngadio dan juga Pak Tono. Mereka akan mengurungkan niat untuk menguasai lahan tersebut, sekaligus akan minta maaf karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Kekerasan fisik yang mereka lakukan tidaklah pantas, hanya karena diburu nafsu keuntungan di depan mata. Selain itu juga memohon bantuan agar gangguan-gangguan gaib yang terus meneror tidak lagi menghantui. Mendengar itu, membuat Mbah Minto tersenyum lega. Bukan karena penderitaan yang dialami Pak Alek dan Pak Daniel, namun karena Pak Alek dan Pak Daniel sudah mendapatkan pelajaran berharga, yakni menghargai adat dan kepercayaan tempat lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Siapapun, setinggi apapun pangkatnya, sudah sepatutnya mengikuti dan menghormati adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut.
Kali ini Pak Alek dan Pak Daniel mendapatkan pelajaran berharga bahwa manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna. Namun kesempurnaan itu bukan untuk disombongkan. Perilaku sopan dan menghargai sesama, serta mengedepankan tata krama sangatlah diperlukan dalam tiap tahap kehidupan di dunia. Mbah Minto juga berjanji akan berusaha membantu berkomunikasi secara gaib, agar demit menunggu ladeng tidak lagi meneror Pak Alek dan Pak Daniel setiap malam. Semenjak permintaan dilakukan, teror demit menunggu ladang sudah tidak lagi menghantui tidur malam Pak Alek dan Pak Daniel. Hidup mereka jauh lebih tenang setelah gangguan gaib itu berakhir. Atas saran Pak Ngadio, mereka ditunjukkan salah satu lokasi lahan kosong di ujung desa yang memang akan dijual oleh pemiliknya. Setelah terjadi beberapa kali pembicaraan di antara mereka, akhirnya diputuskan bahwa Pak Alek dan Pak Daniel akan mengajukan perubahan pemilihan lokasi ke pimpinan pengembang properti, berikut dengan peta jalan dan foto lokasi. Proses pembelian tanah pun berlangsung dengan lancar. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di kasane Anda kersanengku